Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Gunawan dengan NIM 2005111126 dari kelas 20C1C4 mata kuliah tes implementasi sistem akan mempresentasikan pengujian white box dan black box pada program penghitungan pemberian bonus kerja. Pada video ini akan terdapat pembahasan yang pertama yaitu latar belakang, kemudian deskripsi sistem, kemudian metode pengujian dan pengujian dan hasil pengujian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, latar belakangnya yaitu penghitungan pemberian bonus kerja ini sangat penting dilakukan agar karyawan mengetahui komponen apa saja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam penghitungan dan harapannya berakibat pada meningkatnya kinerja karyawan dan memudahkan untuk melakukan penghitungan secara otomatis dan meninggalkan penghitungan secara manual. Kemudian ada deskripsi sistem yang dibuat berbasis GUI dan menggunakan bahasa pemrograman Python dan Qt Designer untuk merancang desainnya supaya karyawan bisa mengakses dan menggunakan jika ingin mengetahui nilai bonus kerjanya, sehingga terciptanya desain antarmuka yang ramah untuk pengguna. Pengguna dalam sistem ini yaitu karyawan dapat mengaksesnya dan menggunakannya, dan ada beberapa data yang harus diinputkan, meliputi nilai kehadiran, nilai lemburan, nilai keaktifan, nilai tanggung jawab dengan perbandingan nilai 30% atau 0,3 untuk nilai kehadiran, nilai 10% atau 0,1 untuk nilai lemburan, nilai 20% atau 0,2 untuk nilai keaktifan, nilai 40% atau 0,4 untuk nilai tanggung jawab. Metode pengujian yang digunakan yaitu ada black box. Black box testing merupakan pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Pengujian black box ini menitik beratkan pada fungsi sistem. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian metode pengujian yang kedua yaitu white box. White box testing merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Saat melakukan white box testing, kita akan melibatkan dan melihat struktur kode. Ketika mengetahui struktur internal suatu produk, pengujian dapat dilakukan untuk memastikan bahwa operasi internal dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan semua komponen internal telah dijalankan dengan baik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pengujian dan hasil pengujian. Pengujian selanjutnya yaitu white box. Di sini terdapat dua bahasan yaitu flowchart dan algoritma. Kita bisa lihat di sini untuk flowchartnya dan algoritmanya akan saya bacakan. Yang pertama, kita mulai terlebih dahulu, kemudian yang kedua masukkan nilai. Yang pertama ada kehadiran, lemburan, keaktifan, tanggung jawab. Poin yang ketiga yaitu jika hasilnya sama dengan atau lebih dari 90, maka mendapatkan bonus handphone. Poin yang keempat, jika hasilnya sama dengan atau lebih dari 80, maka mendapatkan bonus sepeda. Poin yang kelima yaitu, jika hasilnya sama dengan atau lebih dari 70, maka mendapatkan bonus cincin. Poin yang keenam yaitu, jika hasilnya sama dengan atau lebih dari 60, maka mendapatkan bonus voucher belanja. Yang ketujuh yaitu jika hasilnya kurang dari 60, maka tidak mendapatkan bonus. Poin yang kedelapan yaitu cetak hasil bonus, kemudian selesai. Bahasan selanjutnya yaitu kemungkinan arah jalur. Arah jalur yang pertama yaitu kita ke 1, mulai terus kedua yaitu input nilai. Kemudian yang ketiga, nilai kerja lebih besar sama dengan 90. Yang keempat yaitu jika true, maka akan mendapatkan bonus handphone. Kemudian kita langsung ke 12 yaitu cetak bonus. Kemudian ke 13 yaitu selesai. Arah jalur yang kedua yaitu 1. Kita mulai, 2. Input nilai. Ketiga, jika nilai kerja dari 9 lebih besar daripada 90. Kita kelima yaitu nilai kerja lebih besar sama dengan 80.
Kemudian 6 yaitu mendapatkan bonus sepeda. Kemudian 12 yaitu cetak bonus. Dan ke-13 selesai. Arah jalur yang ketiga yaitu 1. Mulai. 2. Input nilai. Ketiga, nilai kerja lebih besar sama dengan 90. 5 yaitu nilai kerja lebih besar sama dengan 80. Yang ketujuh, nilai kerja sama dengan lebih besar sama dengan 70. Kemudian ke-8 yaitu mendapatkan bonus cincin. Kemudian ke-12 yaitu cetak bonus dan ke-13 selesai. Arah jalur yang keempat yaitu 1. Mulai. Yang kedua input nilai. Kemudian ketiga nilai kerja lebih besar sama dengan 90. Kemudian 5 yaitu nilai kerja lebih besar sama dengan 80. Kemudian ke-7 nilai kerja sama dengan lebih besar sama dengan 70. Kemudian 9 yaitu nilai kerja sama dengan lebih besar sama dengan 60. Kemudian 10 yaitu bonus voucher belanja. Kemudian 12 yaitu cetak bonus. Dan ke-13 selesai. Arah jalur yang kelima atau yang terakhir yaitu yang pertama mulai. 2 input nilai. 3 nilai kerja lebih besar sama dengan 90. 5 nilai kerja lebih besar sama dengan 80. 7 nilai kerja lebih besar sama dengan 70. 9 nilai kerja lebih besar sama dengan 60. 11 tidak dapat bonus. 12 cetak bonus. Dan 13 selesai. Black box. Pada pengujian dengan menggunakan black box akan mencoba beberapa data yang mungkin dapat dicoba di dalam aplikasi berbasis GUI. Kita akan melakukan pengujian black box. Yang pertama yaitu input test case kehadiran 100, lemburan 90, keaktifan 70, tanggung jawab 100. Maka hasil yang diharapkan yaitu memunculkan keterangan bonus handphone dan memunculkan keterangan bonus handphone, keterangan kesimpulan valid. Untuk test case yang kedua yaitu kehadiran 90, lemburan 70, keaktifan 90, tanggung jawab 80. Maka hasil yang diharapkan yaitu memunculkan keterangan bonus sepeda. Dan hasilnya keluar yaitu memunculkan keterangan bonus sepeda dan kesimpulannya yaitu valid. Kita coba nomor 3 yaitu kehadiran 70, lemburan 90, keaktifan 90, tanggung jawab 70. Maka hasil yang diharapkan yaitu memunculkan keterangan bonus cincin emas dan hasil yang diharapkan yaitu memunculkan keterangan bonus cincin emas, kesimpulan valid. Kemudian kita coba input yang keempat yaitu kehadiran 80, lemburan 60, keaktifan 70, dan tanggung jawab 60. Kita submit dan ya, hasil yang diharapkan yaitu memunculkan keterangan bonus voucher belanja, kesimpulan valid. Dan kita akan melakukan input test yang terakhir. Masukkan 50, lemburan 50, keaktifan 60, dan tanggung jawab 60.
maka kita akan menghasilkan tidak dapat bonus karena nilai kerja di bawah 70 dan 60. Kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu hasil pengujian. Hasil dari pengujian sistem berjalan dengan baik tanpa adanya error. Semua kemungkinan input dan kemungkinan output yang diujikan dapat diproses dengan baik dan keluar sesuai harapan. Kesimpulannya yaitu sistem pemberian bonus kerja merupakan sistem yang berfungsi untuk memberikan bonus kerja sesuai dengan standar atau ketetapan penilaian yang diusung oleh perusahaan supaya bonus yang diberikan tepat sasaran sesuai standar yang berlaku. Dengan kriteria penilaian yang diambil yaitu 30% dari kehadiran, 10% dari lemburan, 20% dari keaktifan, dan 40% dari tanggung jawab. Kemudian keseluruhan kriteria tersebut dijumlahkan dan itu yang menjadi penentuan pegawai layak atau tidaknya mendapat bonus kerja. Sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dan Qt Designer untuk membuat desain tampilannya. Terima kasih sudah menyimak pada presentasi video saya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan see you.